Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Meskipun sudah jutaan tahun berlalu, dan meskipun itu hanya aura yang sangat tipis dan dangkal, Jie Yuan sama sekali tidak akan pernah salah dalam hal ini. Karena ini adalah klan dewa yang pernah mengabdi di bawah Kaisar Ilahi Penghukum Surga Moe. Kekerasan dan kebenciannya telah menemukan jalan keluar untuk melampiaskannya. Energi hitam yang terpancar dari tubuh Jie Yuan berputar dan berkobar dengan keras. Adapun keempat kianye bersaudara, pupil mata mereka membesar hingga selebar-lebarnya dalam sekejap. Seolah-olah iblis mencengkeram leher mereka dengan erat dan dengan cepat menyeret mereka ke dalam jurang kematian yang tak berdasar. Jie Yuan perlahan mengangkat tangan dan dengan gerakan yang sangat sederhana ini, itu membuat kianye bersaudara merasa seolah-olah ada beban yang sangat berat menekan tubuh mereka. Faktanya, mereka merasa tubuh dan organ dalam mereka seolah-olah akan meledak karena tekanan tersebut. Tuan Kaisar Iblis, Kaisar Dewa Langit Brahma berkata dengan susah payah, "Kami tidak." Bahkan sebelum suaranya jatuh, aura kematian telah menghantam mereka dengan keras. Dengan sedikit pelepasan kekuatannya, kekuatan menindas yang dia pancarkan telah berubah dari menakutkan menjadi sesuatu yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tiga Dewa Brahma tidak bisa mengendalikan gemetar mereka saat cahaya gelap tiba-tiba muncul di mata mereka. Ketakutan mereka berubah menjadi kebencian dan mereka semua berteriak serak pada saat yang sama mereka menyerang Kaisar Iblis Pemalu Surga bersama-sama. Perubahan ini menyebabkan sebagian besar guru ilahi menangis tanpa sadar. Mereka adalah tiga Dewa Brahma dari alam Dewa Brahma, tiga guru ilahi tingkat 10, tiga orang yang dianggap sebagai guru ilahi di antara guru ilahi oleh dunia. Mereka bertiga bergerak pada saat bersamaan. Kekuatan yang meletus dari mereka pada saat itu menyebabkan Raja Alam Atas, yang juga merupakan guru ilahi, merasa seolah-olah tubuh mereka akan dipecah menjadi beberapa bagian. Bagi sebagian besar orang yang hadir, ini adalah pertama kalinya mereka melihat tiga Dewa Brahma beraksi. Selain itu, ini juga pertama kalinya sebagian besar Kaisar Dewa yang hadir melihat serangan tiga Dewa Brahma secara bersamaan, itu karena di wilayah ilahi timur, tidak ada eksistensi lain selain para Kaisar Dewa itu sendiri yang layak menerima serangan tersebut. Mereka bertiga menggabungkan kekuatan mereka. Saat dia menghadapi kekuatan tiga Dewa Brahma, Jie Yuan bahkan tidak membuat satu gerakan pun, ekspresinya juga tidak berubah sedikit pun. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah mengulurkan tangannya, dan menjentikkan jarinya dengan ringan. Dengan cincin yang sangat lembut dan samar, kekuatan guru ilahi yang dikirim oleh tiga Dewa Brahma tiba-tiba menghilang sepenuhnya dalam sekejap mata. Kekuatan tingkat tertinggi di era saat ini, kekuatan guru ilahi tingkat 10, dan itu adalah tiga serangan berbeda dari kekuatan itu, semuanya telah tersebar dalam sekejap. Seolah-olah kekuatan yang telah mengagetkan dan mengejutkan semua Realm King sebelumnya tidak lebih dari gelembung sabun yang bisa diletuskan hanya dengan lambaian tangan. Adapun tiga Dewa Brahma, ratapan menyedihkan yang serentak keluar dari tenggorokan mereka. Semburan besar kabut berdarah meledak dari tubuh mereka saat mereka terlempar ke udara di belakang mereka. Tiga Dewa Brahma dari Raja Brahma, masing-masing dapat menghancurkan bintang dengan jentikan jari mereka, bahkan ketika mereka telah menggabungkan kekuatan mereka, mereka semua telah terluka parah oleh jentikan jari Kaisar Iblis Pemalu Surga, dan semuanya dalam satu instan pada saat itu. "Kamu masih berani untuk melawan," kata Jie Yuan sambil perlahan merentangkan jari-jarinya lebar-lebar.
5 kata yang dingin dan tidak terikat itu terngiang-ngiang di lubuk jiwa setiap orang seperti kutukan paling mengerikan yang pernah mereka dengar sepanjang hidup mereka. Sekelompok cahaya hitam muncul dari telapak tangannya. Segera, sekelompok lampu hitam menyala di tubuh 3 Dewa Brahma Raja Brahma. Cahaya hitam menyelimuti tubuh mereka. Ketika 3 ratapan menyedihkan akibat guncangan dan teror yang luar biasa terdengar, tubuh guru ilahi mereka, tubuh yang terkuat dan paling tangguh di alam semesta, hingga pada titik di mana akan lebih mudah untuk mendaki langit, daripada menghancurkan salah satu dari tubuh ini, pecahan hitam yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya hitam itu, terkoyak seperti kain terlemah dan paling rapuh. Bang! Cahaya hitam menghilang dan kembali ke kehampaan dalam sekejap mata. Dengan demikian, 3 Dewa Brahma Raja Brahma lenyap sepenuhnya ke dalam kegelapan. Mereka telah sepenuhnya terhapus dari muka alam semesta ini, dan tidak ada satu pun jejak yang tersisa. Waktu terus mengalir dengan dingin di tengah keheningan yang mengerikan itu, dan tidak ada satu suara pun yang terdengar dalam jangka waktu yang lama. Teror yang tak terbatas membuat semua orang merinding saat mereka gemetar, saraf mereka benar-benar hancur. Wajah semua orang benar-benar pucat dan tidak ada sedikit pun darah yang mewarnai mereka. Qianye Wu Sheng, Qianye Wu Bei, Qianye Wu Wei. Mereka bukanlah orang biasa. Sebaliknya, inilah 3 nama yang bakal membuat hati siapapun yang memikirkannya gemetar. Tapi mereka telah mati, begitu saja. Itu semudah menyekat 3 titik debu. Mengejutkan bukanlah kata yang bisa menggambarkan pemandangan ini secara akurat. Pada saat itu juga, dada mereka meledak karena keterkejutan dan ketakutan, menyebabkan para guru ilahi ini, yang berkuasa atas alam semesta, tiba-tiba memahami apa artinya jika hati dan jiwa seseorang runtuh, keyakinan seseorang akan runtuh dan hancur. Itu juga tanpa ampun menghancurkan harapan terakhir di hati mereka. Apa yang pernah dikatakan oleh Kaisar Langit Surga Abadi tentang berdoa agar kekuatan Kaisar Iblis yang kembali itu benar-benar runtuh ketika dia berada di luar kekacauan primal sehingga mereka dapat melawannya. Harapan itu juga telah hancur total. 3 Dewa Brahma, mereka pada dasarnya mewakili makhluk hidup terkuat di zaman saat ini, namun mereka telah dilenyapkan oleh Kaisar Iblis yang kembali dalam sekejap. Inilah perbedaan antara makhluk fana dan para dewa. Memikirkan bahwa mereka, yang seperti makhluk surgawi di zaman sekarang ini, sebenarnya sangat lemah dan tidak berarti, sangat menyedihkan, di hadapan dewa sejati. 3 Dewa Brahma telah mati, Qianye Fantian berdiri di sana dengan linglung. Seolah-olah dia benar-benar ketakutan, dan tubuhnya hanya bergerak sedikit sesekali. Tidak diragukan lagi, dia adalah orang di dunia ini yang paling tahu betapa kuatnya 3 Dewa Brahma. Tapi dia sama sekali tidak mampu memahami jenis kekuatan yang bisa langsung melenyapkan 3 Dewa Brahma. 3 Dewa Brahma bukan hanya saudara sedarahnya yang berasal dari orang tua yang sama, mereka juga merupakan 3 landasan utama alam dewa kerajaan Brahma. Mereka juga dihitung sebagai 3 pilar besar yang menopang kerajaan yang menduduki peringkat nomor 1 di wilayah ilahi timur. Terlebih lagi, di matanya sendiri, di mata orang lain, mereka adalah 3 pilar besar dan kokoh yang sama sekali tidak dapat digoyahkan oleh apapun. Tapi mereka mati begitu saja, roboh begitu saja. Semua mitos, legenda, dan catatan kuno bahkan tidak menghasilkan sedikit pun keterkejutan dan kekaguman yang ditimbulkan oleh pemandangan ini. Membunuh 3 Divine Master tingkat 10 seperti sedang memotong rumput. Kali ini, mereka menggunakan mata mereka untuk menyaksikan secara pribadi betapa mengerikannya kekuatan Kaisar Iblis kuno. Mereka secara pribadi telah mengalami, bahwa mereka,
orang-orang yang memiliki kekuatan guru ilahi, sebenarnya sama rendahnya dengan semut di hadapan Kaisar Iblis Purba. Perasaan mengerikan yang langsung masuk ke dalam sumsum tulang dan jiwa seseorang tergantung di ruang ini dan dengan gila-gilaan mengalir ke setiap celah tubuh dan jiwa para guru ilahi yang berkumpul. Jie Yuan perlahan membalikkan tangannya, telapak tangannya menghadap Qianye Fantian yang berdiri di sana tanpa bergerak, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Setelah itu, dia berkata, Masih kamu. Saat dia menghadap telapak tangan Jie Yuan yang terbuka dan matanya yang bersinar dengan cahaya hitam kematian, tubuh Qianye Fantian perlahan tenggelam, dia benar-benar berlutut. Tuan Kaisar Iblis, hambamu yang rendah hati, hanyalah makhluk fana yang mewarisi sejumlah kecil kekuatan suci, aku jelas bukan anggota klan Dewa Langit Brahma. Sekarang Tuan Kaisar Iblisku telah kembali ke kekacauan primal di kemuliaan, engkau pasti akan mempunyai otoritas atas seluruh alam dan semua orang di kolong langit akan tunduk kepadamu. Klan Qianyeku memiliki sedikit ketenaran di wilayah ilahi timur, kami bersedia mengabdi di bawah Tuanku Kaisar Iblis dan kami bersedia siap sedia untuk dipanggil. Tidak ada satu pun perintah dari Tuan Kaisar Iblis kami yang akan kami lakukan, tidak patuh, kami pastinya tidak akan membangkang. Jika seseorang tidak melihat sendiri apa yang terjadi dan mendengar apa yang dikatakan, tak seorang pun di alam semesta akan percaya bahwa Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi timur akan bersikap rendah hati serta berbicara dengan sikap yang begitu patuh dan rendah hati, tata krama. Namun, tak seorang pun yang hadir akan membenci atau mengejeknya karena melakukan hal tersebut. Saat seseorang yang bisa menentukan nasibmu hanya dengan satu jentikan jari berdiri di depanmu, ini adalah pilihan paling tidak bermartabat dan memalukan yang bisa diambil seseorang, namun di saat yang sama, itu juga pilihan paling cerdas dan rasional yang bisa dilakukan seseorang, membuat. Selain itu, tidak banyak orang di era saat ini yang bisa mengucapkan kata-kata itu dengan jelas ketika mereka berada di bawah kekuatan iblis Kaisar Iblis Pemalu Surga. Selain itu, dengan Qianye Fantian, Kaisar Dewa nomor 1 di wilayah ilahi timur, yang menetapkan preseden, tampaknya hal itu telah merusak lapisan martabat terakhir yang dimiliki oleh para guru ilahi yang berkumpul. Kaki beberapa orang gemetar, seolah-olah mereka tidak sabar untuk berlutut di tempat dan bersumpah setia kepada Kaisar Iblis. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menahan atau melawannya. Penguasa alam semesta ini akan berubah total. Antara kematian dan ketundukan, mayoritas makhluk hidup di alam semesta ini akan memilih yang terakhir tanpa ragu sedikit pun. Hanya saja mereka belum pernah menghadapi pilihan seperti itu sebelumnya dan tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti mereka akan dihadapkan pada pilihan seperti itu. Namun, sayang sekali bahkan jika seseorang membuang martabatnya dan bertekuk lutut dalam ketundukan, itu tidak berarti bahwa mereka akan bisa hidup. Karena kekuatan untuk memutuskan, selama ini adalah milik Jie Yuan. Sudut mulutnya perlahan miring ke atas membentuk lengkungan yang sangat menghina dan mengejek. Setiap orang yang hadir dapat dengan jelas merasakan penghinaan dan penghinaan saat dia berkata, jadi ini adalah keturunan anjing Moe, keturunan ras dewa yang hanya bisa mengatakan tentang kebenaran, hehehe, hahaha, hahaha. Dia tiba-tiba mulai tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat tak terkendali dan nakal, tapi itu juga dipenuhi dengan kesedihan dan kesedihan yang tak terbatas. Saat tawanya mereda, gerakan tangannya tiba-tiba berubah pada saat itu dan tekanan hitam pekat mungkin dengan kuat menekan ke bawah setelah membalikkan telapak tangannya. Ahaha. Erangan teror yang tertahan terdengar di udara.
Tekanan gelap itu tidak hanya menekan Qianye Fantian, tapi juga menekan 6 dewa bintang dari alam dewa bintang dan 5 dewa bulan dari alam dewa bulan, dan itu termasuk Xia Qingyue. Di bawah kekuatan Kaisar Iblis yang menindas, mereka langsung dipaksa berlutut dan tidak mampu berdiri. Anjing-anjing Moe, meskipun mereka hanya keturunannya, semuanya layak mati. Klan Dewa Langit Brahma, Dewa Bintang, Dewa Bulan, selama era kuno, mereka semua pernah menjadi bawahan Kaisar Ilahi Penghukum Surga Moe. Moe sudah mati, semua dewa telah jatuh, jadi kebencian dan kemarahannya pasti akan menimpa keturunan ini, tidak, pada pewaris kekuasaan yang bahkan tidak bisa disebut sebagai keturunan yang pantas. Semua orang sangat terkejut ketika mereka mundur dengan panik. Di antara keterkejutan dan ketakutan mereka, ada beberapa tingkat kegembiraan, sama seperti Kaisar Langit Surga Abadi. Mereka juga menyadari bahwa Kaisar Iblis yang muncul kembali di dunia mereka tidaklah irasional atau kejam seperti yang mereka duga. Dia masih memiliki akal sehat dan pikirannya jernih. Dia jelas bisa membunuh mereka semua, namun dia memusatkan seluruh kemarahannya pada orang-orang yang mewarisi kekuatan klan Dewa Moe. Mungkin, yang lain bisa lolos dari musibah ini. Ketika mereka mundur karena kaget dan takut, mereka semua memikirkan hal yang sama. Mereka semua telah melihat 3 Dewa Brahma mati di depan mereka dan kekuatan penindasan yang mencakup segalanya telah membuat Qianye Fantian dan para Dewa Bintang dan Dewa Bulan yang berkumpul benar-benar tidak berdaya. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menerima keputusasaan yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Omong kosong, Mu Suanyin bergumam pelan. Kematian Qianye dan kematian Dewa Bintang tidak ada hubungannya dengan dia, tapi Dewa Bulan, Xia Qingyue termasuk di antara mereka. Tunggu sebentar. Kaisar Dewa Surga Abadi berteriak dengan suara gemetar, Tuan Kaisar Iblis, mereka, bukan dari ras dewa, mereka hanya, Uwaaah. Selain Kaisar Langit Surga Abadi, tidak ada orang lain yang melangkah maju untuk menghentikannya atau memohon atas nama mereka. Sebagai orang-orang yang merasa bahwa mereka mungkin bisa lolos dari bencana ini, mengapa mereka mengambil risiko kehancuran seketika hanya untuk orang lain? Bahkan sebelum suara surga abadi Dewa Kaisar jatuh, seberkas cahaya hitam menekan tubuhnya, tiba-tiba menekan suaranya dan dengan kuat menekan tubuhnya. Setelah itu, suara Jie Yuan, suara yang 100.000 kali lebih menakutkan daripada suara Dewa Kematian, terdengar di lubuk jiwa setiap orang, sepertinya kamu juga benar-benar ingin mati. Anjing-anjing Sike, juga layak mati. Ya, tuanku. Para penjaga yang berkumpul langsung terkejut dan ngeri hingga mereka ingin mati, tapi, di hadapan kekuatan Kaisar Iblis, di hadapan kebencian Kaisar Iblis, siapa yang bisa menyelamatkannya? Di dunia saat ini, para dewa adalah eksistensi yang seharusnya tidak muncul lagi. Mengingat aura primal chaos saat ini, pada dasarnya mustahil untuk melahirkan dewa sejati lagi. Bahkan beberapa artefak dewa sejati yang ditinggalkan dari era kuno dengan cepat melemah seiring dengan perubahan aura dalam kekacauan primal, dan ini termasuk harta karun surgawi yang mendalam seperti mutiara surga abadi. Di alam semesta saat ini, apakah yang namanya kekuatan absolut itu ada? Itu tidak. Setiap kerajaan sangat kuat, tetapi ada kerajaan lain yang harus mengendalikannya. Bahkan penguasa tertinggi primal chaos, Raja Naga, tidak bisa secara terbuka melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, jika dewa sejati turun ke dunia ini, maka, itu berarti kekuatan absolut yang seharusnya tidak muncul telah muncul. Sama seperti Kaisar Iblis pemalu surga yang telah kembali dari luar primal chaos.
Kekuatan yang dia miliki melampaui batas-batas alam semesta saat ini, melampaui hukum dan prinsip surgawi yang mengikat primal chaos saat ini. Dia bisa menentukan hidup dan mati makhluk hidup manapun hanya dengan satu keinginan. Dia bisa menentukan nasib suatu ras. Hukum dan ketertiban alam primal chaos akan dikendalikan olehnya sendiri mulai hari ini dan seterusnya, dan semua makhluk hidup akan menjadi budaknya, tak seorang pun akan memiliki kekuatan atau kemungkinan apapun untuk melawannya. Selama dia mau, dia bahkan bisa memusnahkan segala sesuatu di dunia saat ini, hidup dan mati hanya untuk melampiaskan amarah dan kebenciannya. Atau mungkin dia bisa mengatur ulang primal chaos dan membiarkannya berkembang dari sana, mengubahnya menjadi alam semesta miliknya sendiri. Dunia masa depan, makhluk hidup masa depan yang ada di primal chaos, semuanya akan bersujud di kaki Kaisar Iblis Pemalu Surga saja. Ini adalah masa depan yang bisa mereka semua lihat, dan ini adalah masa depan terbaik yang mungkin terjadi. Mulai hari ini dan seterusnya, alam semesta akan mulai berubah secara dramatis. Saat mereka memikirkan hal ini, apakah itu ekspresi mereka atau pikiran batin mereka, semuanya ditutupi oleh beban dan kesuraman, dan untuk alam kerajaan Brahma, alam Dewa Bintang, alam Dewa Bulan, dan alam surga abadi, hanya ada putus asa. Namun, pada saat inilah gelombang energi mendalam yang dahsyat tiba-tiba meletus di hadapan tekanan iblis yang bahkan para guru ilahi tidak dapat menolaknya. Energi mendalam yang dahsyat ini juga mulai memancarkan cahaya berwarna darah. Meskipun energi yang sangat besar ini kuat, siapakah orang-orang yang berkumpul di sini hari ini? Mengingat tingkat kekuatan mereka, ini hanya bisa digambarkan sebagai rangkaian energi dalam yang rendah dan menyedihkan. Namun, benang energi yang sangat dalam inilah, yang sangat lemah di mata mereka, yang menyebabkan mata Kaisar Iblis Pemalu Surga bergetar hebat. Semua kebencian, niat membunuh, dan bahkan kekuatan Kaisar Iblis yang dilepaskan membeku di tempatnya. Yunce perlahan keluar dari belakang Mu Xuanyin. Energi dalam berwarna darah yang memancar dari tubuhnya masih padat dan menyilaukan bahkan di bawah kekuatan Kaisar Iblis yang menindas. Dia menatap lurus ke mata yang tiba-tiba diarahkan oleh Kaisar Iblis ke arahnya saat dia perlahan berkata, "Senior Kaisar Iblis, maukah kamu mengizinkan junior ini mengatakan sesuatu?" Kemunculan Yunce yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Namun, hal itu segera diikuti dengan cibiran dan rasa kasihan. Kaisar Dewa Surga Abadi dijatuhi hukuman mati hanya karena dia pernah berbicara menentang Kaisar Iblis Pemalu Surga. Sebagai praktisi terlemah di seluruh kelompok, sudah aneh kalau dia mengikuti mereka ke tempat ini. Sekarang, dia bahkan berdiri dan berbicara langsung kepada Kaisar Iblis Pemalu Surga. Apakah dia benar-benar bodoh, atau apakah dia tiba-tiba merasa hidup terlalu membosankan untuk dijalani? Maukah kamu mengizinkan junior ini mengatakan sesuatu? Katanya. Di mata mereka, kata-katanya bodoh dan menyedihkan. Kakak Yun, teriak Sui Meiyin kaget. Kamu, mata Sui Qianheng berbalik dengan kecemasan yang mendalam, tetapi dia mendapati dirinya sangat terkejut dan takut sehingga dia hampir tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Tapi kemudian ekspresi semua orang berangsur-angsur digantikan oleh kebingungan. Kaisar Iblis Pemalu Surga tiba-tiba berhenti bergerak. Telapak tangannya membeku di udara begitu saja, dan energi hitam yang ada di dalamnya tidak menyebar dan merenggut nyawa lain. Faktanya, ia berkedip-kedip dengan liar seperti nyala api yang tidak stabil. Tatapan tajamnya tertuju pada tubuh Yunce. Ia tetap tidak bergerak meskipun 3 tarikan napas telah berlalu.
Kaisar Langit Surga Abadi telah menutup matanya sebelumnya dan menunggu kematiannya dengan putus asa. Namun, ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang terjadi padanya, dia membuka matanya dengan bingung dan disambut oleh gambaran yang lebih membingungkan. Situasinya berubah menjadi aneh, tapi tak seorang pun berani bernapas terlalu dalam. Apa yang terjadi di sini? Apa yang telah terjadi? Kaisar Iblis tidak mungkin jatuh cinta pada wajah tampannya karena dia terdampar di luar primal chaos selama jutaan tahun, bukan? Energi hitam di telapak tangan Jie Yuan dan aura hitam yang menahan Kaisar Dewa Surga Abadi, Qianye, Dewa Bintang, dan Dewa Bulan menghilang dalam badai yang tiba-tiba. Kemudian, Jie Yuan muncul di depan Yun Ce, menusuk energi dalam berwarna darahnya dan membuat gerakan meraih lehernya. Tapi kemudian keraguan sepersekian detik membuatnya berubah pikiran dan mencengkeram kerah bajunya. Dia menatap langsung ke mata Yun Ce, pupil hitamnya bergetar sedikit di belakang distorsi energinya yang dalam. Kenapa kamu memiliki kekuatan dia? Pada tingkat kekuatannya, dia benar-benar bisa menghilangkan energi mendalam Yun Ce dengan satu pikiran. Namun, telapak tangannya tidak hanya tidak mempengaruhi auranya sama sekali, dia juga tidak mencoba melakukan apapun terhadap energi dalam berwarna darah yang bergesekan dengan tubuh dan matanya. Itu karena itu adalah ranah kelima dari seni Dewa Jahat, Raja Neraka. Yun Ce tidak berusaha melepaskan diri dari genggamannya. Dia bahkan merasa tidak terlalu takut dan khawatir karena Kaisar Iblis Pemalu Surga bereaksi jauh lebih intens daripada yang dia perkirakan sebelumnya. Seandainya dia tidak menunjukkan reaksi sama sekali, dia akan merasakan hal yang sebaliknya. Itu karena aku adalah pewaris kemauan dan kekuatannya, kata Yun Ce dengan tenang, atau setidaknya begitulah kelihatannya. Kenyataannya, dia mengkhawatirkan nyawanya karena Kaisar Iblis Pemalu Surga bisa secara tidak sengaja membunuhnya dengan nafas jika dia menghembuskan napas terlalu kuat. Ketika Kaisar Iblis Pemalu Surga muncul ke dunia, para penguasa alam dewa sangat takut sehingga keberanian mereka terancam hancur di bawah tekanan. Yun Ce adalah satu-satunya yang merasa sedikit optimis karena dia tahu bahwa Kaisar Iblis yang datang ini bukan hanya Kaisar Iblis sembarangan, dia juga wanita dari Dewa Jahat. Dewa Jahat dihormati oleh Dewa Es Phoenix sebagai dewa terbesar di seluruh dunia, dan dia adalah seseorang yang akan memilih untuk memperpendek umurnya demi meninggalkan harapan untuk masa depan. Jika dia bisa melanggar tabu untuk jatuh cinta pada Kaisar Iblis Pemalu Surga, jika dia bisa memberinya sesuatu yang berharga seperti penusuk dunia, maka Yun Ce yakin bahwa dia bukanlah iblis yang kejam dan tanpa ampun, secara alami. Bahkan jika pengasingan jutaan tahun secara alami akan mengisinya dengan kebencian, Yun Ce masih cukup yakin bahwa itu tidak cukup untuk mengubah jiwa dan sifatnya, terutama karena dia adalah seorang Kaisar Iblis. Dia memilih untuk percaya bahwa tindakannya dapat menggerakkan hatinya, bukan karena dia punya pilihan lain untuk dipilih. Dunia benar-benar sunyi saat ini. Tertegun dan bingung, tak seorang pun berani mengeluarkan suara sedikit pun. Energi mendalam dari Raja Neraka berwarna merah seperti darah. Warnanya semakin mencolok di lingkungan yang dingin, menindas, dan gelap ini. Dunia kembali membeku, satu-satunya yang masih bergerak hanyalah tangan yang melingkari kerah baju Yun Ce. Wajah mereka berjarak kurang dari 30 cm satu sama lain, dan Yun Ce dapat dengan jelas melihat wajahnya yang hitam kebiruan dan bekas luka bergetar sedikit karena emosi. Dia tampak seperti sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Apakah dia mati juga? Itu terdiri dari 4 kata, tapi sepertinya Jie Yuan harus mengeluarkannya dari mulutnya.
Reaksi Jie Yuan menyebabkan gelombang kegembiraan di hati Yun Ce. Itu karena dia tahu apa yang mungkin menyebabkan hal ini. Yun Ce mengangguk ringan, sejak jutaan tahun yang lalu, baik ras dewa maupun ras iblis telah punah, dewa pencipta elemen adalah dewa terakhir yang binasa. Ketika Jie Yuan dan ras iblis pemalu surga diasingkan dari dunia, dewa jahat masih dikenal sebagai dewa penciptaan elemen. Jie Yuan bukan satu-satunya yang mendengar Yun Ce dengan jelas. Semua orang yang hadir juga bisa mendengarnya. Sebagai eksistensi tertinggi di dunia yang mengetahui kebenaran dari retakan merah, para guru ilahi dan kaisar dewa semuanya terguncang oleh kata-kata Yun Ce. Saat mereka menatap cahaya mendalam berwarna darah Yun Ce dengan pupil lebar, mereka akhirnya teringat fakta bahwa Yun Ce telah menggunakan total 3 elemen selama konvensi dewa yang mendalam, mengalahkan seorang praktisi roh ilahi saat dia masih dalam kesengsaraan ilahi, dan mengalahkan raja ilahi saat dia masih menjadi roh ilahi. Mungkinkah, Kaisar Langit Surga Abadi bergumam pada dirinya sendiri. Tangan Jie Yuan tiba-tiba mengepal, dan kerah Yun Ce langsung hancur menjadi potongan-potongan hitam pekat. Pupil hitamnya bergetar kacau, dan Yun Ce jelas bisa merasakan rasa sakit dan kesedihan yang mendalam menyebar dari pusat Jie Yuan. Meraih keningnya sendiri dan mengatupkan giginya erat-erat, dia mengerang, ah. Dia tampak seperti binatang buas yang tiba-tiba menyerah pada keputusasaan. Ratapannya tidak jelas dan terdistorsi, itu adalah kesedihan yang bahkan mengalahkan tekad seorang kaisar iblis. Mati. Retak, retak, itu adalah suara gigi kaisar iblis yang mengancam akan patah karena tekanan. Semua orang termasuk Yun Ce menatap Jie Yuan dengan kaget. Dalam kasus Yun Ce, itu karena reaksinya jauh lebih kuat daripada skenario terbaik yang ada dalam pikirannya. Meskipun Kaisar Iblis Pemalu Surga diasingkan dari kekacauan primal selama jutaan tahun, meskipun kebenciannya telah terakumulasi selama itu, dia, kepada dewa jahat. Bukankah mereka mengatakan bahwa semakin kuat, berkuasa, dan berumur panjang seorang praktisi, semakin tipis emosinya? Xing Juekong adalah contoh utama dari hal ini, jadi mengapa reaksi Kaisar Iblis Pemalu Surga hampir lebih hebat daripada manusia fana yang telah kehilangan cinta dalam hidupnya? Nisuan, kenapa kamu mati? Kenapa kamu tidak menunggu aku kembali? Dia memegangi kepalanya begitu erat hingga jari-jarinya terancam tenggelam ke dalam dagingnya. Seluruh tubuhnya juga gemetar seperti daun. Penglihatan dan pikiran semua orang kabur seketika. Mereka tidak percaya bahwa wanita ini adalah orang yang sama dengan Kaisar Iblis menakutkan yang telah melenyapkan 3 Dewa Brahma dengan jentikan jari sebelumnya. Nisuan, Yun Ce berpikir dalam hati, apakah itu nama asli dewa jahat? Sepertinya dewa jahat tidak membuang gelarnya begitu saja. Tidak ada catatan mengenai nama asli dewa jahat dalam kitab suci kuno manapun. Balas dendam bukanlah satu-satunya alasan yang mendorongku untuk bertahan hidup di dunia, di luar primal chaos. Janji kita adalah alasan terbesar, tapi kenapa kaulah yang mengingkari janji kita? Mengapa? Yun Ce benar-benar melihat kilatan air mata melalui celah di antara jari-jarinya. Namun, dia tiba-tiba menatap Yun Ce saat kesedihannya yang mendalam berubah menjadi tekanan hitam sedalam jurang tak terbatas di saat berikutnya. Dia sudah mati, kamu bukan dia. Anda hanyalah manusia biasa, yang telah menerima kebaikan dan kekuatannya. Kamu berani bicara padaku. Kamu berani mewarisi kekuatannya, manusia rendahan. Suaranya masih sedikit bergetar, kematian dewa penciptaan elemen,
Kematian suaminya merupakan pukulan baginya yang tidak dapat dirasakan atau dipahami oleh siapapun di dunia ini. Terlepas dari kata-katanya yang menuduh, Kaisar Iblis sebenarnya menarik kekuatan mengerikannya secara tidak sadar, sepertinya dia takut bahwa dia akan secara tidak sengaja menyakiti makhluk fana yang rapuh ini. Yunce menjawab, "Junior ini mengerti maksudmu. Junior ini hanyalah manusia rendahan yang memiliki kekayaan untuk menerima kebaikan Dewa Pencipta Elemen, dan tidak akan pernah bisa membalasnya seumur hidupnya. Tentu saja, junior ini tidak berharap diperlakukan setara bahkan untuk sesaat, senior Kaisar Iblis. Namun, junior ini ingin meminta audiensi singkat dengan Anda, jika hanya karena kekuatan yang saat ini ada dalam diri saya." Kata-katanya dimaksudkan untuk Jie Yuan, tapi itu seperti ledakan guntur surgawi di telinga semua orang. Dewa penciptaan elemen, dewa jahat. Ketika Yunce telah menunjukkan kehebatan dan kekuatan yang luar biasa dalam jumlah yang mengejutkan di Conferred God Stage, banyak orang telah menebak dan bersaing untuk mendapatkan rahasianya. Tapi baru hari ini mereka mengetahui bahwa kekuatan suci yang berada di dalam Yunce sebenarnya adalah warisan dewa jahat. Itu adalah warisan dewa penciptaan yang belum pernah dilihat sebelumnya. 6 dewa bintang dari alam dewa bintang sama-sama terkejut, meskipun dewa bintang asal surgawi Tumi secara lisan meneriakkan kecurigaannya agar semua orang mendengarnya di alam dewa bintang, pada akhirnya hal itu masih berupa tebakan yang sangat aneh, sehingga siapapun akan menemukannya sulit dipercaya tanpa bukti nyata. Tapi sekarang, mengingat hubungan antara Kaisar Iblis pemalu surga dan dewa jahat, reaksi Kaisar Iblis dan pengakuan Yunce sendiri, tidak ada ruang untuk keraguan lagi. Pantas saja Yunce menguasai kekuatan ilahi api, es, dan air dengan sangat baik. Tidak heran dia mampu mengalahkan lawan-lawannya meski ada celah di alam yang besar, itu karena warisannya adalah milik dewa penciptaan. Tingkatannya jauh lebih tinggi daripada warisan dewa sejati. Di masa lalu, wahyu ini hanya akan membawa banyak sekali keinginan dan keinginan pada Yunce selain keterkejutan, Qianye Yinger adalah contohnya. Tapi sekarang, reaksi mereka adalah keterkejutan, kegembiraan, dan bahkan harapan. Mereka tiba-tiba mengerti mengapa Yunce menunjukkan dirinya. Mereka juga memahami mengapa Kaisar Iblis pemalu surga bereaksi seperti yang dia lakukan ketika dia melihat kekuatannya. Pandangan mereka terhadap Yunce benar-benar berbeda dari sebelumnya. Seolah-olah ada cahaya yang menyala di dalam dunia kegelapan. Kaisar Langit Surga Abadi mengangkat tangannya dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak berani mengeluarkan satu suara pun karena situasinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menatap Yunce dengan harapan dan permohonan. Mungkin memohon adalah kata yang lebih baik. Akhirnya, Jie Yuan menjawab, "Katakan padaku, bagaimana dia mati?" Jie Yuan jelas memberi Yunce kesempatan untuk berbicara. Mata semua orang sedikit cerah pada saat itu juga. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa terguncang dan bingungnya perasaan mereka saat ini. Mereka adalah penguasa dunia saat ini, dan ini adalah bencana yang hanya mereka yang berhak atasi. Namun, apa yang menunggu di ujung terowongan adalah ketidakberdayaan dan keputusasaan, dan sinar cahaya yang tiba-tiba muncul entah dari mana adalah seorang junior rendahan yang telah menyelinap ke dalam majelis umum surga abadi. Dia bahkan belum berumur 50 tahun. Yunce menghela nafas lega sebelum memulai. Hubungan ras iblis dan ras dewa semakin buruk dari hari ke hari setelah taktik melawanmu, senior. Kemudian, Kaisar Ilahi Penghukum Surga meninggal karena terlalu sering menggunakan pedang leluhur penghukum surga, dan senjatanya ditinggalkan tanpa tuan.
Senjata itu menjadi sumbu yang memicu perang antara dua ras, dan tak terhitung banyaknya iblis dan dewa yang binasa sebagai sebuah hasil. Yun Ce sedikit mempermainkan kata-katanya untuk menghindari memprovokasi Kaisar Iblis. Dia menggunakan kata taktik untuk menggambarkan kesulitan Kaisar Iblis, dan menyebutkan ras iblis terlebih dahulu sebelum ras dewa. Pada akhirnya, ras iblis memilih untuk membuka segel roda kesengsaraan segudang bayi jahat dalam kekalahan mereka, tetapi bayi jahat tidak akan digunakan oleh siapapun. Jadi ia memiliki penguasa iblis dari klan iblis malam abadi dan menggunakan mutiara racun langit untuk mengeluarkan racun iblis segudang kesengsaraan terhadap semua orang. Ini berakhir dengan kematian semua iblis dan dewa, termasuk dewa pencipta elemen. Yun Ce masih sangat muda dan jumlah kitab suci kuno yang dia baca sangat menyedihkan. Tetap saja, dia melakukan yang terbaik untuk memberi tahu Kaisar Iblis tentang bencana akhir dunia yang pernah didengar semua orang di alam dewa. Jie Yuan mendengarkan cerita Yun Ce dengan tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, kalimat terakhirnya menyebabkan gerakan pada pupil hitamnya, dan reaksi yang di luar dugaan Yun Ce. Tidak, itu tidak benar. Jie Yuan menggelengkan kepalanya. Matanya tampak sedalam jurang. Dia adalah master dari mutiara racun langit. Tidak mungkin bayi jahat bisa mengambilnya. Hah! Yun Ce tercengang dengan wahyu baru ini.